Ih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Yuri dan terima kasih juga kepada eh, PMPK, Sebu dan juga Koker Indonesia yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk kita mendiskusikan mengenai satu rapid review yang baru saja terbit di Cochrane Library ya kira-kira tanggal 8 April yang lalu dengan judul Quarantine Alone or in Combination with Other Public Health Measures to Control COVID-19. Ini suatu rapid review yang dilakukan oleh beberapa teman Cochrane dari berbagai negara. Ya, jadi sebagai background mungkin seperti kita ketahui bahwa coronavirus adalah suatu penyakit yang baru yang merupakan suatu rapid emerging zoonotic infectious disease yang diketahui pertama kali di bulan Desember 2019 ya di Wuhan. Kemudian akhir Januari WHO mendeklarasi ini sebagai suatu outbreak dan kemudian tanggal 11 Maret 2020 WHO mendeklarasikan bahwa ini adalah suatu wabah pandemik ya di seluruh dunia. COVID-19 ini disebabkan oleh suatu virus yang kita sebut sebagai novel coronavirus SARS-CoV-2 ya, yang transmisinya melalui droplet ya. Saya kira ini semua kita tahu dan dari hasil perkiraan saat ini basic reproduction number atau kita sebut juga sebagai R0-nya untuk SARS-CoV-2 ini sekitar 2,8 sampai dengan 5,5. Ini kalau tanpa dilakukan suatu karantina atau suatu social distancing ya. Ini sangat tinggi bila kita bandingkan dengan SARS yang 3,0, kemudian MERS di bawah 1, sedangkan untuk influenza itu 1,8. Kemudian kalau kita lihat patogenesis dari SARS-CoV-2 ini bila dibandingkan dengan SARS atau MERS memang lebih rendah, tetapi oleh karena ya tingkat penularannya sangat tinggi menjadikan ini suatu hal yang luar biasa ya, sehingga WHO pun menyatakan ini sebagai pandemik. Ya kita lihat case fatality rate dari COVID-19 ini memang tinggi pada saat awal outbreak di Wuhan ya. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2020 itu semakin menurun sampai dengan 0,7%. Dan bila dilihat kita kategorikan berdasarkan umur, ini juga akan meningkat dengan bertambahnya umur. Jadi semakin tua umur, CFR-nya atau case fatality rate-nya juga meningkat. Kemudian manajemen ya sampai saat ini tidak ada intervensi farmakologi yang efektif atau vaksinnya juga belum ada untuk mengelola atau mengobati serta mencegah COVID-19. Nah, beberapa tindakan yang non farmakologik ya seperti isolasi, social distancing dan juga karantina itu dikatakan merupakan suatu tindakan yang efektif untuk merespon outbreak atau pandemik ini ya. Nah, isolasi di sini merupakan suatu tindakan memisahkan orang-orang yang mempunyai simptom atau mempunyai gejala dan karantina ini secara umum dilakukan pembatasan pada orang-orang yang sehat yang asimptomatik tetapi mempunyai kontak dengan pasien-pasien yang terkonfirm COVID-19 atau suspected cases ya. Karantina bisa dilakukan secara voluntary tapi bisa juga legally enforced oleh pemerintah ya dan bisa dilakukan secara individu ya kelompok maupun pada level komunitas ya. Nah, karantina sendiri pada rapid review sebelumnya oleh Cochrane itu menunjukkan mempunyai efek psikologis yang negatif ya seperti post traumatic stress symptom ya kemudian ada confusion dan juga ada rasa marah yang bisa menyebabkan efek
psychological pada long term. Nah, WHO dan United States CDC itu mengatakan bahwa karantina minimal dilakukan secara selama 14 hari. Ini berdasarkan dari masa inkubasi SARS-CoV-2. Ya. Nah, hanya saja memang tindakan karantina ini harus berdasarkan suatu evidence yang kuat. Ya. Oleh karena demikian, rapid review yang dilakukan ini benar-benar bertujuan untuk membantu WHO untuk menentukan rekomendasi mengenai karantina, sehingga tujuan umum, tujuan khusus dari rapid review ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas dari karantina selama outbreak coronavirus. Nah, rapid review ini berdasarkan suatu framework analitik ya yang terdapat pada layar di sini ya. Kita membagi individu menjadi 3, yaitu individu yang memiliki direct contact dengan kasus COVID-19 ya, atau individu yang tinggal di daerah dengan high disease transmission ya, atau individu yang traveling dari negara-negara yang sudah mendeklar terjadi wabah COVID-19 ini. Kemudian dilihat risk factors-nya, kemudian kita lihat juga tipe karantin, setting karantinnya, kemudian luarannya sebagai dasar kita melakukan pembandingan effectiveness adalah mengenai onward transmission, penggunaan resources yang ada, yang akhirnya kita lihat juga health outcome-nya, penurunan insiden maupun penurunan angka kematian. Nah, dari framework ini kita mempunyai 5 pertanyaan ya. Jadi yang pertama adalah apakah karantina bagi individu-individu yang asimptomatik ya, tetapi mempunyai close contact atau kontak dengan pasien-pasien yang sudah terkonfirm COVID-19 atau yang dicurigai menderita COVID-19 itu efektif untuk mengkontrol outbreak COVID-19. Kemudian dari key question yang pertama ini kita breakdown 2 pertanyaan lagi mengenai apakah ada perbedaan ya effectiveness dari karantina ini pada berbagai macam setting. Kemudian yang kedua, seberapa efektif karantina bila dikombinasikan dengan intervensi-intervensi lain seperti penutupan sekolah, isolasi ya atau mungkin dengan melihat insiden dari penyakit dan mortality dalam menurunkan insiden penyakit dan juga mortalitas. Kemudian pertanyaan kedua adalah apakah karantina pada individu-individu yang datang dari negara yang sudah mendeklarasi wabah pandemik COVID-19 ini efektif dalam mengkontrol outbreak dari COVID-19 ya. Kemudian pertanyaan berikutnya apakah ada perbedaan-perbedaan effectiveness dari karantina dari berbagai macam setting. Nah, pertanyaan ini kemudian dikembangkan ya untuk mencari metode yang paling tepat. Nah, oleh karena sifat pandemik yang memang kita belajar secara bersama-sama dan harus dengan cepat gitu ya. Dilakukanlah suatu rapid review ya, rapid review yaitu suatu penelitian yang seperti systematic review tapi dengan menyederhanakan beberapa hal ya untuk menyingkat waktu karena biasanya rapid review harus dikerjakan dalam waktu sekitar 2 minggu ya. Jadi di sini beberapa hal yang dipotong dari systematic review sebagai contoh adalah penentuan literatur yang digunakan. Jadi gray literatur pun masuk ya. Kemudian tidak semua tindakan seperti screening abstrak atau menilai risk of bias assessment itu dilakukan oleh 2 author, tetapi bisa dilakukan oleh 1 orang saja ya. Tetapi rapid review ini tetap mengikuti aturan penulisan review secara umum berdasarkan Prisma. Nah,
Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita atau penulis menentukan kriteria eligibilitas ya. Untuk macam studi, karena tidak mungkin dilakukan RCT, untuk seluruh intervensi yang bersifat cohort, case control, time series, interrupted time series, case series, mathematical modeling studies, itu akan dimasukkan. Tetapi penulis mengeluarkan case report dan systematic review ya. Dan bahasa hanya dibatasi bahasa Inggris dan bahasa Cina yang mempunyai abstrak bahasa Inggris atau dapat diterjemahkan oleh teman-teman di WHO Center Cina. Untuk partisipan ya, untuk pertanyaan pertama adalah artikel-artikel atau publikasi yang mempunyai partisipan individu yang kontak dengan confirm case ya atau suspected tadi, atau tinggal di daerah dengan high transmission rate ya. Sedangkan untuk pertanyaan yang kedua adalah individu-individu atau artikel-artikel yang memiliki partisipan berupa individu yang berasal dari negara-negara yang telah mendeklarasi memiliki atau menderita pandemi COVID-19 ya. Eksklusinya ini seperti disampaikan di sini ya, symptomatic individuals COVID-19 infection. Jadi kalau sudah simptomatik tidak dimasukkan. Kemudian asimptomatik tetapi terekspos oleh patogen lain yang bisa menyebabkan infeksi saluran nafas. Untuk intervensi, jadi artikel-artikel yang masuk dalam rapid review ini untuk pertanyaan pertama itu adalah intervensi berupa voluntary atau mandatory karantina ya. Kemudian karantinanya bisa di rumah sendiri, bisa di rumah sakit maupun di public institution atau mungkin di tempat lain seperti di kapal yang kita ketahui ada kapal Diamond ya. Kemudian yang dieksklusi adalah bila ada tindakan-tindakan yang pencegahan yang bersifat mengelola alam atau lingkungan sekitarnya ya atau travel related measures ya. Sedangkan untuk pertanyaan kedua ya, jenis karantina yang dimasukkan dalam rapid review ini adalah karantina individu atau komunitas yang mengkombinasikan dengan tindakan-tindakan pencegahan lain ya seperti social distancing, hand hygiene, isolasi ya, kemudian penutupan sekolah, penutupan tempat kerja ya. Dan untuk kontrolnya adalah no karantin ya, different type and location dan juga adanya tindakan-tindakan komunitas lainnya. Sedangkan outcome-nya yang dilihat adalah incidence, kemudian transmisi, mortality, dan juga penggunaan resources ya. Dan yang dieksklusikan adalah efek psikologis dari karantina ya yang sudah dilakukan rapid review sebelumnya. Search methodnya dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah dilakukan oleh peneliti sendiri, kemudian dengan bantuan WHO, dan yang ketiga adalah dengan menggunakan hand searching. Nah, proses data collection dan analysis mengikuti aturan dari systematic review secara umum, dimulai dari seleksi, kemudian data ekstraksi, penilaian risk of bias assessment, data sintesis, dan juga kemudian menilai certainty dari artikel-artikel yang masuk atau luaran-luaran yang akan kita ukur. Oke. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada sekitar 2.620 artikel yang terscreen dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan tadi. Dari 2.620 rekod yang terscreening tadi, ada 2.511 yang dieksklusi oleh karena abstraknya tidak sesuai dengan apa yang dicari atau untuk menjawab pertanyaan tadi. Sehingga tersisa 109 full text yang kemudian dicoba atau dinilai eligibilitasnya. Dari 109 ini ada 80
artikel yang dikeluarkan oleh karena berbagai macam alasan ya, karena tidak eligible, dan akhirnya terdapat 29 artikel atau publikasi, 23 bahasa Inggris dan 6 bahasa Cina yang masuk dalam rapid review ini. Nah, dari 29 tadi 10 fokus pada COVID-19, kemudian 15 itu tentang SARS, kemudian 2 tentang SARS dan virus yang lain, dan 2 fokus pada infeksi MERS. Memang kalau kita lihat dari artikel yang masuk, 10 penelitian yang fokus pada COVID-19 seluruhnya adalah penelitian modeling studies ya, yang disimulasikan dengan outbreak skenario di Cina, Inggris, dan juga Korea Selatan serta di kapal pesiar. Nah, yang menarik bahwa hasil dari risk of bias assessment ya pada penelitian 4 studi yang cohort itu menunjukkan bahwa level of evidence dari studi-studi yang masuk memang tidak terlalu baik ya. Kemudian dari penelitian-penelitian modeling studies yang berdasarkan ISPOR ini kita lakukan risk of bias assessment juga sama. Jadi hampir semua penelitian-penelitian ini ya memiliki confidence yang low or very low ya. Dan penentuan ini berdasarkan dari models yang digunakan ya dan bagaimana dikembangkannya, dan juga berdasarkan asumsi prevalensi infeksi yang sesungguhnya ya. Sehingga memang dengan melihat modeling ini kita bisa mengupdate bila kita mengetahui rate infection di masing-masing negara. Oke. Hasil dari penelitian ini kita bagi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang pertama, untuk menjawab seberapa efektif karantina untuk individu-individu yang mempunyai kontak dengan confirmed COVID-19 case. Ya. Ini untuk penelitian-penelitian yang direct terhadap COVID-19 ada 4 modeling studies. Ya. Ya. Kemudian yang indirect itu ada 18 penelitian, ya 3 retrospective cohort studies, yang kemudian yang 15 adalah modeling studies. Ini yang indirect itu fokus pada MERS dan SARS, ya. Kemudian dari hasil penilaian certainty, ya, dengan outcome incidence dari COVID-19 ini, ya kita lihat untuk keluaran insiden ini ada 4 studi yang masuk ya, semuanya modeling studies ya. Dengan risk of bias assessment-nya very serious ya. Sehingga menghasilkan certainty of evidence yang low ya. Dari sini summary-nya menunjukkan bahwa COVID-19 itu dapat diturunkan insidensinya bila dilakukan karantina ya. Dari penelitian Chow 2020 itu diperlihatkan bahwa kalau kita menurunkan 40% orang yang dikarantina itu jumlah atau the peak number of cases itu akan meningkat 2 kali bila dibandingkan seluruhnya di karantina ya. Rockcliffe itu dan juga Tang juga menunjukkan hal yang sama bahwa dengan melakukan karantina itu dapat menurunkan angka incidence ya. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang indirect untuk SARS di mana karantina ini efektif untuk menurunkan insiden cases ya sampai dengan 81%. Untuk keluaran mortality ini bisa kita lihat dari 2 penelitian modeling ya oleh Ferguson 2020 yang melihat pada waktu 3 bulan dengan kasus-kasus yang
case isolation dan household karantina itu dapat menurunkan kematian sampai dengan 31-34%. Dan pada penelitian yang indirect SARS ini juga dapat menurunkan angka kematian sampai dengan 63%. Ya. Nah, untuk keluaran resource use, ya ini juga ada 2 modeling studies yang bisa menjawab, yaitu penelitian dari Gupta maupun Mubayi 2010. Ini juga merupakan indirect, bukan COVID langsung, tapi fokus pada SARS. Ya. Dengan melakukan karantina itu penggunaan resources dapat diturunkan, ya. Kemudian pertanyaan kedua, membandingkan effectiveness mengenai berbagai macam tipe karantina, ya. Di sini data yang masuk hanya ada 1 dari Korea dan hanya melibatkan 116 orang yang kemudian dibagi menjadi 3 tipe karantina, single room, cohort karantina, dan juga self-imposed karantina. Sehingga karena small sample size, peneliti menganggap bahwa tidak mampu untuk menyimpulkan ya mengenai comparative effectiveness dari berbagai macam tipe karantina ini. Kemudian kita menginjak pertanyaan berikutnya, seberapa efektif karantina bila dikombinasi dengan tindakan prevensi yang lainnya dalam mengkontrol COVID-19. Ini untuk direct evidence terhadap COVID-19 ada 7 modeling studies, ya. Kemudian yang indirect, ini ada beberapa studi, utamanya pada SARS, ya. Dan secara keseluruhan, ya, untuk yang penelitian yang dari yang indirect itu kombinasi karantina dengan intervensi yang lain itu efektif menurunkan transmisi. Kalau kita breakdown berdasarkan luaran yang telah kita tentukan, ini yang pertama luaran insidennya, ada 4 modeling studies, semuanya berdasarkan COVID-19, ya. Dikatakan bahwa ini, misalnya sebagai contoh yang kedua, Ferguson di UK, reduction of cases that required critical care beds compared with unmitigated COVID-19 epidemic, ya ini bahwa case isolation ditambah dengan home quarantine dan social distancing pada usia pasien di atas 70 tahun itu dapat menurunkan kasus sebanyak 67%. Ya. Kemudian penelitian lain juga menunjukkan ya kalau karantina ya ditambah dengan control measure yang lain seperti isolasi dan travel restriction, ini penelitian di Hubei, China, itu dapat menurunkan ya kejadian COVID-19 dari 800 juta menjadi hanya 13.322 dan lama dari pandemik itu sendiri dari 477 hari menjadi 45 hari dan ini sungguh luar biasa kalau kita lihat hasilnya. Kemudian luaran onward transmission ada 2 studi. Kita lihat di sini bahwa kombinasi yang melibatkan karantina, penutupan sekolah, travel restriction, ya, kemudian cancellation of mass gathering, strict exit screening, itu dapat menurunkan R0 dari 2,9 menjadi 2,3. Ya. Kemudian penelitian di Wuhan juga menunjukkan karantina dan school closures itu juga dapat menurunkan peak transmission dari 45,7% menjadi 29,9%. Luaran berikutnya untuk mortalitas, ini juga dapat dilihat bahwa dengan menggunakan kombinasi dapat menurunkan angka kematian sampai dengan 49%, terutama pada pasien-pasien atau individu yang berusia 70 tahun ke atas. Ya. Kemudian dengan menurunkan kontak rate dan infection efisiensi dan sampai dengan 50%, lebih dari 50%, ini juga dapat menurunkan angka kejadian kematian. Ya.
Sedangkan untuk pertanyaan berikutnya, ini mengenai effectiveness dari karantina untuk individu yang traveling dari negara yang sudah mendeklarasikan sebagai COVID-19 outbreak, baik itu yang dari direct evidence fokus pada COVID-19 itu belum ada studi ya, belum ada studi. Sedangkan untuk indirect evidence dari SARS ada 2 cohort studies dan juga ada 2 modeling studies ya. Di sini insidence-nya dari 2 modeling studies dikatakan bahwa dengan menggunakan traveling itu terjadi penurunan incidence walaupun sangat kecil dan juga luaran kematian yang kita lihat di sini ada small reduction of mortality ya. Sedangkan untuk membandingkan effectiveness dari karantina pada travelers ini belum ditemukan adanya penelitian ya, sehingga tidak rapid review ini tidak bisa menjawab pertanyaan yang keempat atau KQ2. Nah, sebagai diskusi, jadi rapid review ini merupakan rapid review yang pertama untuk melihat effectiveness dari tindakan karantina untuk COVID-19 ya. Evidence ini sangat terbatas ya, dan dari 10 studi yang fokus pada COVID-19 semuanya adalah mathematical modeling studies ya, berdasarkan limited data set ya. Kemudian 19 studi yang lain itu fokus pada SARS atau MERS ya. Jadi contribute only indirect evidence. Walaupun demikian, modeling studies pada COVID-19 ini sangat konsisten hasilnya, ya, yang menunjukkan bahwa karantina pada individu yang terekspos pada confirmed cases itu memiliki atau dapat menurunkan kejadian infeksi dan juga kematian. Ya. Dan karantina ini akan lebih efektif bila dikombinasi dengan tindakan prevensi atau control measures yang lain seperti penutupan sekolah, traffic restriction, social distancing, dan juga tindakan lainnya. Penelitian Ferguson 2020 atau juga terkenal dengan The Imperial College Study ini mengilustrasikan besarnya efek kombinasi dari tindakan-tindakan pencegahan pada model yang dilakukan di Inggris ya, di mana dikatakan bahwa kombinasi antara isolasi kemudian voluntary quarantine untuk 3 bulan itu dapat mencegah 31% kematian bila dibandingkan yang tanpa tindakan apapun. Kemudian dengan menambahkan social distancing untuk individu yang berusia 70 tahun ke atas sampai dengan 4 bulan itu dapat meningkatkan proporsi yang dapat dicegah sampai dengan 49% dengan R0 2,4. Sehingga dikatakan bahwa kombinasi case isolation, household quarantine, social distancing dari seluruh populasi yang ada, termasuk penutupan sekolah universitas, itu merupakan the most effective combination, ya. Sehingga dapat menurunkan reproduction number sampai dengan 1. Kemudian dari Ferguson juga ini dapat tetap mencatat bahwa the possible negative social dan economic konsekuensi bila dilakukan tindakan pencegahan di komunitas ini harus tetap dipikirkan. Ya. Kemudian kita lihat juga penelitian-penelitian, 3 penelitian lain yang menunjukkan bahwa karantina, walaupun itu dilakukan hanya karantina saja, ini merupakan komponen yang penting untuk mengkontrol outbreak dari COVID-19, walaupun tidak tinggi hasilnya bila kita melakukan penambahan dengan tindakan-tindakan prevensi lainnya. Saya kira ini waktunya agak ini ya. Kalau rapid, kalau review itu panjang jadinya.
20 sampai 30 menit ya. Masih ada waktu ya Dokter Yuri ya? Oke, 1 menit, oke. Ya, saya coba selesaikan. Jadi, masih ada limitasi dari penelitian ini ya. Pertama adalah body of evidence itu sendiri ya. Jadi kita sebagaimana kita ketahui tadi bahwa, penelitian ini tidak menemukan observational study yang directly untuk COVID-19 ya. Kemudian the best available evidence yang saat ini ada hanya berdasarkan 10 mathematical modeling studies ya. Kemudian, masih ada beberapa, parameter yang penting yang pada saat ini mungkin belum dimasukkan sehingga ini menjadi suatu kelemahan ya. Yang berikutnya limitasi dari review ini karena waktu yang sangat singkat dan ini sangat dibutuhkan oleh WHO dalam menentukan rekomendasi mengenai karantina, sehingga tidak dilakukan systematic review secara penuh tapi hanya rapid review yang menghilangkan beberapa step ya. Sebagai contoh pada saat melakukan screening title dan abstrak itu hanya dilakukan oleh 1 orang, kemudian orang yang kedua itu melakukan, kegiatan yang lain. Dan ternyata dari penelitian lain itu menunjukkan kalau hanya dilakukan oleh 1 orang ada kemungkinan missing, relevant study sampai dengan 13% ya. Walaupun demikian ya, peneliti confident bahwa walaupun methodological limitation ini, dihilangkan, tidak akan mengubah hasil ya. Dan juga adanya limited publication hanya pada bahasa Inggris dan Cina juga itu menghambat atau bisa, menghilangkan kemungkinan kita menemukan penelitian-penelitian yang berasal dari negara lain yang juga, sekarang terkena wabah yang cukup berdampak besar yaitu di Italia dan juga di Spanyol. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama bahwa karantina adalah merupakan suatu, tindakan public health yang penting untuk menurunkan jumlah orang yang terinfeksi dan jumlah kematian ya. Kemudian untuk effectiveness dan juga penggunaan resources, early and efficient implementation, jadi tindakan karantina yang secara dini dan juga efisien itu merupakan suatu kunci utama. Kombinasi karantina dengan tindakan prevensi atau control measures yang lain itu menunjukkan efek yang lebih besar dalam menurunkan transmisi, menurunkan incidence dan juga menurunkan angka kematian. Nah, untuk mempertahankan the best possible balance dari tindakan ini ya, pengambil keputusan memang harus melihat kemungkinan impact dari karantina ya, dan juga melihat atau harus memonitor situasi outbreak ini sendiri. Implication for research, saya kira kita sudah tahu banyak kekurangan-kekurangan dari penelitian ini sehingga masih dibutuhkan penelitian-penelitian yang melihat dinamika dari COVID-19 ini termasuk prevalensi, case fatality rate ya, kemudian mentes modeling studies ini pada negara-negara lain ya. Non-randomized studies untuk intervensi yang menilai efektivitas karantina sendiri maupun kombinasi juga mungkin dibutuhkan ya. Iya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan mengenai studi ini Dokter Yuri, terima kasih.